Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya coba menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ajar, yaitu nama blok mata kuliah keperawatan jiwa, di mana mata kuliah keperawatan jiwa ini terdiri dari 5 SKS, 3 SKS kuliah, kemudian 1 SKS case lab, dan 1 SKS tutorial yang akan diberikan kepada mahasiswa semester 4. Nah, blok keperawatan jiwa ini merupakan blok ketiga di semester 4 pada tahun kedua dari kurikulum blok PPL dari program studi keperawatan FKIK UMY. Blok ini akan membahas tentang konsep dasar keperawatan jiwa, masalah keperawatan jiwa dan psikodinamika, termasuk keperawatan jiwa komunitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang ada. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis dan komprehensif dalam mengaplikasikan konsep keperawatan jiwa dengan pendekatan asuhan keperawatan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini sangat bervariatif, yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Untuk metode pembelajaran antara lain kuliah atau ceramah, tutorial atau small group discussion, field trip study, penugasan, pembelajaran mandiri, dan praktikum skills lab yang dilakukan di mini hospital dan juga secara online karena kondisi pandemi, di mana semuanya itu telah menggunakan pendekatan student centered learning. Tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui peran aktif mahasiswa selama proses pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara sumatif. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan proses metode pembelajaran dengan perkuliahan atau ceramah terkait konsep keperawatan jiwa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua teman-teman? Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, selamatan semuanya, sehingga kita bisa nanti melanjutkan proses pembelajaran kita terkait konsep keperawatan jiwa. Oke, mari kita awali dulu untuk perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi ilma warzuqni fahma. Baik, oke, kita langsung saja ya teman-teman semuanya ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang konsep keperawatan jiwa 1. Sekarang kita akan lanjut ke konsep keperawatan jiwa 2. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang sudah mengetahui apa sih itu stres? Yuk, siapa? Oh ya, silahkan, ya sebentar. Ibu, menurut saya stres itu adalah perasaan tidak nyaman, baik karena adanya suatu peristiwa yang baru saja terjadi atau karena tuntutan pekerjaan, atau karena kalau kami mahasiswa itu stres. Jadi mahasiswa ternyata stres ya, Sinta ya. Wah, berarti harus kita bikin enjoy nih, gitu ya. Apalagi di mata kuliah keperawatan jiwa. Nah, harusnya kita tidak hanya sehat fisiknya, tapi semuanya ya, jiwa raganya. Oke, bagus. Oke, mungkin satu dulu aja ya yang terkait tadi stres. Tadi bagus bahwa kita dengan situasi kondisi yang ada itu kadang bisa membuat kita stres tadi ya. Itu ada gambaran ilustrasi kasus gitu ya. Misal nih, ada seorang prajurit nih, prajurit yang terluka gitu ya, atau seorang ibu yang cemas gitu terhadap putranya. Bahkan mungkin orang yang mungkin tidak mampu ya memikirkan, sekarang kan ada kenaikan BBM gitu, mungkin kebijakan lain dari pemerintah, semuanya itu adalah sebuah stresor yang kadang dinilai sendiri-sendiri gitu, satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda. Nah, inilah yang mengakibatkan seseorang itu mengalami tadi tekanan ya. Dengan adanya situasi pencetus seperti ini gitu ya, dia akan mengalami tekanan, dia akan mengalami yang tadi namanya stres tadi. Kalau kalian mahasiswa tadi terkait mungkin penjadwalan di dalam perkuliahan, ya kadang dengan ujian-ujian ya, skills atau mungkin di ujian MCQ itu cukup membuat kalian stres ya. Baik, nanti diharapkan setelah mengikuti di proses pembelajaran ini, nanti kalian akan tahu dan memahami apa sih sebenarnya konsep kesehatan jiwa dan gangguan jiwa. Itu ya. Yang pertama, ya kita tahu
bahwa Islam itu adalah ajaran agama yang sangat-sangat sempurna gitu. Kita tahu di sini segala permasalahan gitu ya yang terjadi di dalam diri kita itu semuanya adalah qadarullah gitu ya. Semuanya itu merupakan takdir. Nah, tapi bagaimana gitu ya? Bagaimana kita dalam strategi kita untuk memecahkan permasalahan atau menguraikan kecemasan tadi yang dialami oleh orang tersebut atau kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita beradaptasi dengan adanya stres atau tekanan yang ada itu. Gitu ya, dan selalu di sini ya kita selalu bersyukur gitu ya bahwa agama yang kita anut adalah agama yang sempurna gitu ya. Agama yang sempurna di mana di sini kita sudah ada Al-Qur'an, sudah ada hadis yang menjadi panduan kita dalam mensikapi berbagai permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dikatakan seorang yang sehat tadi, apalagi sekarang kita mau belajar terkait konsep keswa gitu ya. Sehat di sini tidak hanya dimaknai dengan sehat secara fisik, tapi apa saja. Ternyata butuh hal yang komprehensif. Secara fisik sehat, secara jiwa juga sehat, sosial, kalian berteman dengan teman kosannya atau teman seangkatan atau mungkin di masyarakat, itu sudah dikatakan sehat yang sosial. Dan ditambah kita sehat secara spiritual. Beberapa hal ini yang memang harus menjadi concern kita gitu ya, agar kita dikatakan hidup menjadi seseorang yang sehat gitu ya. Tidak hanya tadi sakit perut atau sakit yang lain, tapi tadi jiwa, raga, sosial, kemudian dari spiritual, kita semuanya harus dalam kondisi yang memang optimal gitu. Nah, beberapa definisi terkait kesehatan jiwa, karena kita mau belajar terkait konsep dari keswa tadi, sehingga kita harus tahu sebenarnya keswa itu apa sih gitu ya. Dikatakan kita sehat jiwa apabila kita tuh merasa bahagia, merasa gembira gitu ya, kita merasa puas gitu, dan kita merasa optimis dengan angan-angan kita gitu ya, harapan kita. Dan di situ kita mampu apa, di sini adalah notnya, mampu mengatasi tekanan. Kita mampu mengatasi ketekanan, kita dapat bekerja secara produktif serta mampu memberikan kontribusi untuk masyarakat. Itu semua yang akan kita capai sehingga kita bisa dikatakan sebagai seseorang yang sehat jiwa. Nah, di sini ada rentang sehat sakit. Kalian mungkin sudah ingat ya, di konsep yang kemarin kita sudah melihat bahwa di dalam kita rentang yang adaptif, kita mampu beradaptasi dengan stresor yang ada, maka kita dikatakan dengan sehat jiwa. Kondisi masih hijau nih, bagus gitu. Kalau kita tidak tangani dengan baik, kita ada sakit secara fisik gitu ya, yang sampai itu menimbulkan dampak ke psikologis kita, maka kita namakan kalian akan terkait di masalah psikososial atau di area yang unik. Nah, kalau masalah psikososial tadi tidak ditangani dengan baik, maka akan berlanjut lagi ke mengarah ke gangguan jiwa. Rentang sehat sakit inilah gitu ya yang nanti akan menjadi batasan kalian dalam kondisi mana gitu. Nah, di sini kita harus tahu satu persatu ciri-cirinya. Tadi di bagian yang hijau kita dikatakan sehat jiwa. Apa saja sih yang muncul gitu ya, yang harus ada di dalam setiap seseorang gitu. Pertama, kita harus sadar penuh kemampuan diri kita. Oke, coba Nesta. Di sini ada beberapa ciri nih. Kira-kira yang ada di dalam diri Nesta apa aja nih? Ada semua atau enggak ada, Bu? Silakan. Ada semua. Ada semua. Oke. Apa saja coba? Mungkin merasa nyaman bersama dengan orang lain, kemudian dapat berperan serta dalam lingkungan hidup, kemudian menyadari sebetulnya ada kemampuan dalam diri. Ada kemampuan di dalam diri. Oke. Alhamdulillah ya, Nesta ada semua ya di sini ya. Jadi kita sadar saya tuh mampunya seberapa gitu ya. Terkadang orang itu punya standar ya, punya standar yang di atas rata-rata. Nanti kalau saya nggak dapat IPK-nya itu 4, nanti saya gimana gitu. Itu ada standar sendiri. Tapi
sebenarnya saya mampu nggak sih gitu untuk mencapai itu. Nah itu harus kita sadari sebenarnya kemampuan kita tuh sampai mana gitu ya. Kita mampu menghadapi stres secara wajar tadi, mampu bekerja produktif. Kalau kalian ya nanti mengerjakan tugas secara produktif gitu ya, berperan serta dalam lingkungan, serta nyaman gitu bersama dengan orang lain gitu. Jadi asik-asik aja gitu, misalnya jalan-jalan sama temennya itu nyaman-nyaman aja gitu ya. Karena ada beberapa yang ya sukanya menyendiri, ya perawatan dirinya kurang gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tadi, nah ini ciri-cirinya juga ya masih sama ya terkait sehat jiwa yang memang harus ada di sini. Selain tadi kita tahu di dalam diri kita, coba sih nanti kalian bisa ke keluarga gitu ya. Kalian bisa ke keluarga inti misalnya. Ada nggak sih ciri-ciri seperti ini? Sebenarnya keluargaku itu keluarga yang sehat jiwa atau enggak sih? Nanti kalian bisa melihat dengan ciri-ciri yang ini. Baik, kita lanjut saja langsung ke yang tadi di garis yang kuning tadi ya. Orang dengan masalah kejiwaan atau sering kita sebut istilahnya dengan ODMK. Apa itu ODMK? Jadi di sini seseorang yang dia punya penyakit fisik ya, misalnya sakit apa ya yang menahun ya, stroke misal, kemudian diabetes itu yang lain-lain. Kemudian ada di situ sampai terkait ke psikologisnya. Dia berdampak ke mentalnya, dia berdampak ke sosialnya, dia jadi nggak bisa ikut pengajian misal karena dia sakit stroke sekarang gitu. Atau bisa juga ke pertumbuhan perkembangannya. Sehingga pada seseorang ini kualitas hidupnya itu akan menurun dan dia akan berisiko mengalami gangguan jiwa. Jadi ini di area tengah-tengah gitu. Harapannya apa gitu ya? Kita berikan asuhan keperawatan di sini agar nanti pasien yang di kuning di ODMK itu bisa kembali ke hijau, bisa kembali ke sehat lagi gitu ya. Tidak nanti berlanjut ke yang merah tadi. Oke, masalah psikososial, ciri-ciri orang yang mengalami masalah psikososial ya. Di sini bisa dilihat ada kecemasan gitu ya. Dia mungkin mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi. Nah, ada nggak yang di sini misal lagi kuliah gitu tapi pikirannya kemana gitu ya? Sering ya seperti itu ya. Wah, berarti udah kuning nih. Enggak. Tapi kita tetap lihat lagi apakah kita itu masih bisa mampu beradaptasi itu dengan kondisi yang sekarang. Bersifat ragu-ragu, kadang ada pemarah, agresif ya. Kalau pas ansietas mungkin jantungnya berdebar-debar, ototnya tegang gitu ya. Kadang sampai ke kita ada perilaku yang menyimpang, tidak mau melakukan perawatan diri tadi, dan juga menarik diri. Kalian sudah nggak mau ketemu sama teman-temannya itu misalnya. Nah itu harus hati-hati, kita harus aware gitu. Di sini kalian masuk di blok jiwa harus aware dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain agar tidak sampai nanti yang kuning ini kok menjadi merah gitu. Kita harapkan yang kuning ini nanti geser jadi yang hijau. Oke, lanjut ke ini yang merah tadi ya, ODGJ gitu. Kadang banyak juga ya yang menyebut sekarang itu dengan apa? Ya, GI. Nah, itu sekarang sudah nggak boleh gitu. Jadi kita harus menyebut orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Itu salah satu cara untuk meningkatkan harkat martabat seorang ODGJ gitu ya. Oke, siapa sih yang dikatakan dengan ODGJ tadi? Dia mengalami gangguan dalam pikiran. Karena yang terganggu di sini adalah otaknya, ya. Dia ada terganggu dalam berpikir, dalam berperilaku, dan juga dalam dia emosi atau perasaan. Di mana nanti akan bermanifestasi ya, kumpulan itu nanti dia akan menghambat dalam marah tanpa sebab bisa jadi. Atau malah mengurung diri. Nah, mengurung diri, tidak mau keluar kamar, tidak mau keluar kosan, bicaranya kacau, atau kadang bicara sendiri, tidak mampu tadi merawat diri, atau waham. Ada yang sudah tahu nggak waham itu apa ya? Waham, keyakinan yang salah ya, keyakinan yang salah yang dia ikuti gitu. Dia anggap bahwa itu adalah hal yang benar gitu, tapi sebenarnya itu adalah keyakinan yang tidak pas gitu ya, sehingga
Pada pasien paham harus kita kasih orientasi realita. Kita kembalikan lagi kenyataannya tuh kamu tuh sebagai apa toh gitu ya. Kemudian tidak mampu mengendalikan emosi. Oke. Nah, dari ketiga hal tadi kalian sudah terpaparkan tadi ya. Ada ciri-ciri orang dengan sehat jiwa dikatakan sehat jiwa seperti apa, orang dengan masalah kejiwaan tadi ODMK seperti apa, dan orang dengan gangguan jiwa tadi juga seperti apa. Kalian sekarang sudah bisa membedakan seseorang itu nanti tergolong yang mana. Apakah dia sehat, beresiko, ada masalah psikososial, atau gangguan jiwa. Nah, tugas kalian nanti coba nanti dianalisis ya. Analisis di dalam anggota keluarga kalian saja. Analisis masing-masing anggota keluarga sesuai dengan ciri-ciri yang ada tadi. Ya, misal ada ayahnya, ibunya, adik kakak gitu, atau mungkin simbahnya yang tinggal serumah. Coba kalian analisis masuk kemana? Anggota keluargaku itu masuk ke anggota keluarga yang sehat jiwa, atau yang ada masalah psikososial, atau tadi ke gangguan jiwa. Baik, oke, mungkin itu ada mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Ya, silahkan. Kami kan sebagai mahasiswa kadang tugasnya banyak ya Bu. Ya. Karena tugasnya banyak tuh jadi kayak kadang-kadang suka jengkel, terus kadang-kadang juga suka males ketemu sama temennya karena ya tugas-tugas terus kayak gitu. Nah itu termasuk sakit atau masih bisa dikatakan sehat itu? Oke, bagus pertanyaannya ya Sinta ya. Tadi sesuai dengan pengalamannya sekarang ya dirasakan gitu ya, banyak tugas gitu ya. Kadang itu ya mau jengkel tapi jengkelnya ke siapa gitu ya. Nanti kalau protes ke PJ blognya nanti malah nilainya di ini gitu. Oke. Selama kita masih bisa memanage itu dengan baik gitu ya. Kan ada stresor nanti di kuliah kita berikutnya itu ada stresor yang mana itu bisa memicu kita menjadi lebih baik lagi. Ya, ada eustress dan ada distress. Nah, tergantung nanti di situ apakah Yustinta itu masuk di dalam mana. Dengan adanya stres itu memicu kita untuk semangat belajar, memanage waktu kita menjadi lebih baik lagi agar semua terselesaikan dengan baik, atau nanti ya tadi semakin mengurung diri, semakin gak mau ketemu teman, semakin ya istilahnya kita malah menurun gitu. Nah, kalau dari kalian masih bisa menangani itu, punya mekanisme coping yang bagus, punya strategi agar bisa tadi memecahkan dengan tugas yang banyak, saya harus membuat job analysis nih, saya harus memprioritaskan mana dulu yang saya kerjakan, saya harus manage waktu yang biasanya mungkin jalan-jalan ya, banyak jalannya gitu ya, tapi ini bloknya lagi padat banget ya, kita agak bersabar sebentar gitu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada sehingga nanti hasilnya bagus. Nah, jadi selama kita masih punya strategi, kita masih punya mekanisme pertahanan diri yang bagus, itu dikatakan tadi masih dalam rentang sehat jiwa. Karena kan tadi apa? Mampu menangani. Oke, mana tadi? Kita coba cek lagi di sini ya. Nih, mampu mengatasi stres atau perubahan pada dirinya. Selama kita masih mampu ya menangani dengan kondisi tadi berbagai masalah tadi di perkuliahan dan lain-lain, selama kita masih mampu, kita masih beradaptasi dengan baik, kita dikatakan masih sehat jiwa. Itu, oke, ada lagi? Oke. Ya baik, kalau mungkin cukup ya, cukup itu. Silakan nanti ada tugas satu tadi ya. Tidak perlu dikumpulkan, tapi kita aware aja nanti ya dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita di sekeliling kita untuk coba masuk ke golongan mana ya, gitu. Baik, saya rasa mungkin itu untuk perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, mari kita akhiri dengan baca hamdalah.